observasi nih, masuk ke kelas. Sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Baik. Yang pertama, untuk pembelajaran hari ini, apa sih tujuan pembelajaran kali ini yang mau disampaikan ke kelas 3, Bu Ade? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu tentang energi dan perubahannya. Siswa mampu memahami energi dan perubahannya. Kemudian siswa mampu menyebutkan kosakata dari teks beserta membuat kalimatnya. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengetahui tentang satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Ada 3 berarti ya tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian apa sih di RPP yang sudah Bu Ade buat, yang sudah dirancang itu area pengembangan ke siswa yang hendak ingin dicapai itu apa? Yang ingin dicapai yang pertama aspek kognitif. Kognitif itu tentang materinya, pengetahuan energi dan perubahannya, pengetahuan tentang satuan waktu, pengetahuan tentang kosakata, mencari kosakata dari teks. Kemudian dari keterampilannya itu bisa menulis kalimat dari kosakata dengan menggunakan huruf sambung, menyelesaikan soal cerita tentang satuan waktu, serta membuat tugas kelompoknya bisa berupa lagu atau berupa gambar. Itu keterampilannya. Menarik sekali nih, berarti ada tugas individu, ada yang berupa kelompok juga nih. Ya, Saya udah nggak betul. sabar nih masuk ke kelas nih. Satu pertanyaan lagi Bu Ade. Untuk pembelajaran kali ini strategi apa yang sudah Bu Ade persiapkan? Ya, untuk strateginya tentunya pertama membuat RPP terlebih dahulu, kemudian dibuat medianya, kemudian dibuat PowerPoint karena nanti saya akan menampilkan PowerPoint juga, kemudian nanti ada lagu juga, kemudian nanti terakhir ada lembar observasi baik individu atau kelompok. Ya, baik, ini cukup menarik sekali. Saya udah nggak sabar nih Bu Ade masuk ke kelas. Bisa kita Ya. masuk ke kelas kan? Baik. Ya, sudah siap ya? Insya Allah Sudah siap. ya? Ayo kita Ya. mulai. Terima kasih Bu Ade. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh semuanya? Ya, tepuk semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Marwah. Kenapa Marwah? Zael sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan segera sehat. Siapa tadi yang hadir pertama? Yoza ya, boleh Yoza kan hadir pertama, sudah disiplin. Boleh maju untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Yuk. Bersiap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Yoza maju pertama karena sudah menerapkan disiplin. Kalian juga selain menerapkan disiplin, datang tepat waktu ke sekolah, di rumah juga dijaga kesehatannya supaya setiap hari bisa masuk ke sekolah. Hari ini kita
akan belajar, kemarin sudah belajar tentang cuaca. Berarti hari ini kita masuk bab baru. Tema berapa hari ini? Tema 6. Kita akan belajar tentang apa? Energi dan ya, pinter. Energi dan perubahannya. Ya, baik, biar lebih semangat. Tepuk kata tegak. Bersyukur ya berada di kota Tegal tercinta ini. Kemudian kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, karena diberikan kesehatan supaya lebih semangat lagi ke sekolah. Yuk, sebelum memulai pelajaran semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya ikuti lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
Ya, menghasilkan cahaya. Yang kedua, gambarnya apa tuh? Sumber energinya energi air. Bisa menghasilkan energi apa? Listrik. Pintar melalui apa? Ya, aliran air. Terus memutar generator memutar turbin menghasilkan energi listrik. Pintar. Yang gambar ketiga, sumber energinya apa? Angin itu sama menggerakkan apa? Turbin. Terus generator terakhir, angin juga menghasilkan energi listrik. Pintar. Coba tadi dari teks kita cari kosakata dari teks yang tadi. Katanya apa aja coba yang kamu temukan? Air, terus energi, tumbuhan, matahari, hewan, apa lagi? Udara. Ya, coba dari kosakata yang banyak itu dari teks yang tadi kita buat kalimat. Contoh dari kata cahaya. Siapa yang bisa buat kalimat pakai kata cahaya? Yuk, disebutin pakai kata cahaya, kalimat. Ya, boleh. Siapa yang mau buat? Siapa? Ayo, Tian, boleh? Tias, disebutin aja kalimatnya. Iya, boleh. Zafran, pintar. Pakai kata cahaya. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Pintar, tepuk tangan buat Zafran. Ya. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber energi di bumi. Ada kata cahayanya nggak? Ada. Dari kosakata cahaya bisa dibuat kalimat. Nah, sekarang dari matahari. Ayo, Tias, boleh? Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Pintar, tepuk tangan buat Tias. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi, membuat kalimat menggunakan kosakata itu di dalam kalimatnya ada kata tersebut. Bisa ya? Bisa. Ya, coba sekarang ditulis ya di kertas. Buat satu kalimat saja tapi menggunakan huruf sambung. Bisa? Bisa, silakan. Katanya bebas sesuai yang kalian temukan. Tadi kan banyak ya. Katanya ada apa aja? Cahaya, matahari, apa lagi? Air, udara. Ya, pilih salah satu. Silakan. Pilih satu katanya. Kalau ibu kan itu dua ya. Kamu tulis katanya dulu satu di atas di buku sini. Sudah ketemu kosakatanya? Sudah. Sekarang bawahnya tulis kalimat pakai kosakata yang sesuai kamu tulis. Ya, pakai huruf sambung. Ya, buat satu kalimat saja. Sudah. Nah, ini katanya atar air. Buat kalimat pakai kata air. Ya, satu kalimat saja. Pakainya huruf sambung. Ingat bukunya bergaris ya. Bergaris 3. Yoza katanya Pak, matahari. Boleh. Pakai kalimat menggunakan kosakata matahari. Boleh beda-beda tiap kalian sesuai kata yang kalian tulis kalimatnya. Tidak mesti sama. Ya. Ingat di awal kalimat menggunakan huruf kapital, diakhiri tanda titik. Jangan lupa penulisannya dalam penulisan huruf sambung. Farhan, apa katanya Farhan? Matahari. Berarti buat kalimat dengan kata matahari. Azabah, energi cahaya boleh. Nanti buat kalimatnya ada kata atau menggunakan kosakata energi cahaya. Satu kalimat saja. Ada yang air, macam-macam ya. Karena di dalam teks bacaan tadi kosakatanya sangat banyak. Ada yang mau membacakan satu yang sudah selesai? Kosakatanya apa, kalimatnya apa? Ada yang sudah selesai? Belum, ayo dilanjut boleh kalau belum selesai. Cukup satu kalimat saja.
sudah belum? Tadi Tia sudah bisa, Zafran sudah bisa, pintar menyebutkan kalimat secara lisan. Sekarang kamu menuliskan kalimat secara tulisan. Sudah? Ada yang sudah? Boleh dibacakan? Gak apa-apa, pintar kok. Sudah? Boleh Rizkian dibacakan di depan. Semuanya boleh didengarkan. Kosakatanya apa? Air. Air. Kalimatnya? Air adalah salah satu contoh sumber energi. Ya, tepuk tangan buat Rizkian. Ya, Rizkian menemukan kosakatanya air dan membuat kalimatnya air adalah apa tadi saya? Salah satu contoh sumber energi. Ya, nanti dikumpulkan ya kalimatnya beserta kosakatanya di meja Bu Guru yang sudah selesai. Boleh dilihat lagi ke depan. Ya. Dikumpulkannya nanti. Ya, kita masuk ke apa ini? Satuan Satuan waktu. waktu. Ya. Awal itu dari tahun. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Masih ingat lagunya? Masih ingat? Yuk kita nyanyi dulu sambil tepuk tangan. Tugasnya nanti boleh dikumpulkan. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September, Oktober, November, Desember, itu nama-nama bulan. Iya, kalau yang lagu Hijriah masih ingat nama bulan Hijriah? Kalau ini kan bulan Masehi. Ayo, 1, 2, 3. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, jadi selain nama bulan Masehi, kalau umat Islam ada juga nama bulan Hijri. Ya. Bedanya kalau bulan Masehi 1 bulannya ada berapa hari? Ada yang 31, ada yang 28 Februari, ada yang 30. Kalau di bulan Hijriah, Muharram, Safar itu paling banyak itu 30 hari atau yang satunya 29 hari. Ya, coba tangannya ikutin Bu Ade. Ya, untuk menentukan 30 atau 31 Januari ini. Ya, kalau yang muncul itu 31. Ayo bareng-bareng. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, balik lagi, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, coba kita lihat sesuai kalender. Januari berapa yang muncul? 31, betul tidak? Betul. Februari yang mendem nih 28. Terus Maret muncul. Kalau muncul 31 April 30. Loh, Mei 31 Juni 30 Juli. Nah, bedanya habis Juli, balik lagi ke sini. Kalau yang muncul Agustus berarti 31. Ya, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Ada yang disebut tahun kabisat, ada yang tahu nggak? Jumlah Februarinya berapa? 29. Tahun kabisat itu hanya ada 4 tahun sekali. Sekarang tahun 2023. Tahun yang bisa habis dibagi 4 itu namanya tahun kabisat. Nanti tahun depan 2024 itu habis dibagi 4, jumlah Februarinya 29.
Ya. Baik. Nah, ini ada hubungan antara jam ya, menit, tahun, hari. Kita belajar yang tahun dulu tadi. 1 tahun 12 bulan. 1 bulan berapa hari? Ada yang ke minggu dulu. 1 bulan berapa minggu? Ada 4. 1 minggu ada 7 hari. Baru 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Baru 1 jam, kemarin kelas 2 sudah belajar 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Ya. Baik, selanjutnya Bu Ade punya soal cerita. Ya. Misalkan Farhan lihat ke depan, pergi ke rumah nenek. Ini liburan ya. Selama 2 minggu. Berapa hari Farhan di rumah nenek? Ada yang bisa jawab, boleh maju ke depan. Yuk, Kian, tepuk tangan buat Kian. 2 minggu berapa hari? Di sini 1 minggunya berapa hari? Kalau 2 minggu berarti berapa hari? Ya. Betul tidak? Tepuk tangan buat Christian. Ya. Jadi 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. Ketika Farhan pergi ke rumah neneknya 2 minggu, berarti 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14 hari. Ya. Baik. Kemudian Ibu punya contoh soalnya secara lisan. Boleh nanti dijawab secara lisan juga. Ya, 1 bulan itu berapa minggu? 4 minggu. Ya. Ayah pergi melaut selama 3 bulan. Berapa minggu ayah pergi melaut? 12 Pintar, tepuk tangan buat Aulia. Jadi ayah pergi melaut selama 3 bulan. Ya. 1 bulannya itu 4 minggu. Ketika 3 kali 4 berarti ayah pergi melautnya berapa minggu? 12 minggu. Baik, Ibu punya soal ya. Nanti silakan dikerjakan soalnya ya. Boleh dilanjut mengerjakan soalnya. Ya, yang ini. Ya. Udah, berarti Ibu punya soal yang lainnya. Sebentar. Nah, boleh nanti dikerjakan ya. Di buku tulis saja jawabannya tentang satuan waktu. Nanti sekalian dikumpulkan buku tulisnya tadi yang kalimat ya, yang kosakata serta jawaban dari satuan waktu. Ya, silakan dikerjakan. Nanti sekalian dikumpulinnya. Silakan dikerjakan soal tentang satuan waktu. Enggak, sampai nomor 6. Ya, sampai tentang
satuan waktu, hari, bulan, jam, sampai nomor 6 saja. Ini ada nomor 6. Soalnya kalau nomor 7 itu sudah beda materi. Sampai nomor 6 saja. Cukup jawabannya saja tentang satuan waktu. 1 sampai 6 saja. Jawabannya di buku tuh. Cukup 1 sampai 6. Sudah? Belum. Sudah selesai belum? Sekarang ada tugas kelompok ya, nanti yang tugas individunya dikumpulkan ya. Satu kelompoknya boleh satu baris ini ya, nanti boleh diskusi ya, kerjasama kalau diskusi itu ya. Tulis di kertas ini, tulis nama kelompoknya siapa saja ya. Silahkan, iya sampai belakang ya. Semuanya 6 orang berarti, ini satu kelompoknya 6 orang, ini 5, ini 6, yang ini 8, gak apa-apa wis. Lebih banyak nggak apa-apa. Silakan kamu tulis nama kelompoknya, terus silakan diskusi, tulis sumber energi. Ya. Boleh kamu diskusi sama teman-temannya, pakai gambar boleh, sumber energinya apa aja, kamu gambar boleh. Ditulis sumber energi. Kamu nanya atau diskusi dengan teman, menuliskan sumber energi. Sumber energi ada apa aja? Boleh kamu gambar, yang suka gambar, kelompoknya ada yang pintar gambar, boleh lewat gambar. Atau mau pakai lagu, boleh ditulis teks lagu. Nanti misalkan nadanya balonku, sumber energi ada 4, misalkan gitu, boleh. Terserah, sesuai kelompoknya, silakan didiskusikan. Atau dalam bentuk tulisan cerita, boleh diceritain ya. Sumber energi ada apa saja, itu sesuai cerita. Silakan didiskusikan sesuai kelompoknya. Ditulisnya di satu lembar ini. Ayo, silakan. Langsung berkumpul. Diskusi. Ya, menuliskan sumber energi. Ya, boleh boleh sumber energinya. Kamu Bu, saya mau gambar, boleh. Yang suka gambar, boleh. Yang Bu, saya mau buat teks lagu, boleh. Yang penting menyebutkan sumber energi. Atau yang satunya Bu, saya mau dibuat cerita, boleh. Ya, sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Sambil Ibu mengumpulkan tugas mandiri.
Ya lanjut diskusi nak. Dibuat sumber energi sesuai kesepakatan kelompok. Ya tulis nama kelompoknya. Yang buku tulis tadi. Ya sini. Ini tugas individunya dibuat. Iya sini. Ya. Ya boleh ikut diskusi ke depan. Boleh ke sini kumpul. Boleh, sini saya dikumpulkan. Sampai nomor 6 aja. Mengerjakannya tidak. Iya, nama kelompok. Berarti kalau 6 orang ditulis namanya nomor. Yuk lanjut. Diskusi. Gabung sama kelompoknya. Gabung sama Yunan kelompoknya. Mana kelompoknya? Tadi kertas buat lembar kelompoknya mana? Ya, lanjut. Silakan diskusi gabung. Menuliskan sumber energi. Lanjut ke Rizkian. Diskusi ke Rizkian bareng Rizkian. Ya. Yuk. Belajar Samira maju ikut diskusi. Ayo lanjut. Silakan berdiskusi sesuai kelompoknya. Menuliskan sumber energi. Boleh pakai lagu, boleh pakai gambar, boleh. Ayo Siva maju ikut diskusi. Salah juga sesuai kelompoknya. Ya, ayo. Waktu diskusi 5 menit. 10 menit. 10 menit. Ya. Menuliskan sumber energi. Boleh pakai gambar. Sumber energi yang sudah dipelajari sumber energi apa? Boleh pakai gambar, boleh pakai lagu. Sesuai kesepakatan kelompok. Gambar boleh. Sumber energi apa aja kalau gambar. Kelompok ini mau pakai apa? Gambar boleh digambar berarti. Kelompok ini mau pakai apa? Ayo gabung ke sana, kamu wadahnya ke sana biar bareng-bareng ngerjain. Kelompok ini mau pakai apa? Pilih salah satu aja. Iya boleh diskusi. Sumber energi. Ya. Dan tadi sumber energi apa aja? Ya, 5 menit. Ya, tadi kan ada berarti.
dadakan tadi lagu. Nadanya apa? Balonku, nadanya balonku. Ya didengarkan ya. Depan loh. Majuan nanti balonnya sambil tepuk tangan. Nyanyi lagi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, ya. Yang lain boleh ikutin nyanyi. 1, 2, 3. Sumber energi Yuk, nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sumber energi ada banyak. Yang pertama matahari, terus kedua ada air, ketiga angin dan listrik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Guys, ayo. Maju semuanya, maju. Ya, dengarkan. Kelompok 4 ini cerita, dibuat cerita. Buat paragraf. Ayo maju. Di sini yuk. Nanti bacanya bareng-bareng ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baca bareng-bareng paragrafnya tentang sumber energi. 1, 2, 3. Perhatikan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, matahari ini ceritanya ya, ceritanya. Dengarkan. Sumber energi ini dari kelompok 4. Ada air, matahari, angin, udara, gerak, cahaya, dibuat cerita. Matahari, sumber energi terbesar. Semua benda menghasilkan energi disebut sumber energi. Ya, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini ada gambar, nanti diceritain gambarnya. Lihatin ke teman-teman. Sumber energinya apa aja yang ada di gambar. Ayo, nggak apa-apa. Yuk, dijelasin. Sumber energi yang ada di gambar. Ayo. Tunjukin mana mataharinya yang kamu gambar. Ya, terus apa lagi? Angin. Nih, angin. Terus apa lagi? Udah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, nanti di sini ditambahin ya gambar mataharinya. Matahari, angin, airnya. Ayo. Tangan ke samping.
sih di kelasnya Bu Ade nih, luar biasa nih. Saya pertama kali masuk di kelasnya Bu Ade, menyaksikan langsung Ibu mengajar di kelas dengan anak-anak. Nah, setelah observasi ini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya ajukan ke Bu Ade ya. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang karena bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, anak-anak juga antusias ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian sebelum Ibu mengajar kan Ibu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran nih. Apa sih kondisi ideal yang Bu Ade harapkan ketika akan melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, kondisi idealnya yang saya harapkan itu anak-anak mendapat pengetahuannya, kemudian mendapatkan keterampilannya, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu bisa tercapai setelah melakukan pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Untuk mencapai situasi ideal yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang Ibu lakukan? Ya, tentunya saya melakukan beberapa persiapan sehari sebelumnya, kemudian malamnya juga. Itu saya membuat RPP, kemudian membuat PowerPoint, kemudian menyiapkan lembar kerjanya, kemudian menyiapkan berbagai macam ice breaking atau variasi yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali nih, persiapannya sudah matang ya Bu. Insya Allah. Kemudian ketika Ibu mau merencanakan kegiatan pembelajaran ini, ada nggak sih Bu dalam perencanaannya kendala yang Ibu dapati atau kendala yang Ibu temukan dalam proses perencanaan pembelajarannya? Dalam proses perencanaan pembelajaran mungkin waktu ya, karena kita tahu aktivitas di sekolah sangat padat, belum lagi aktivitas di rumah, jadi hambatannya mungkin saya harus pintar membagi waktu untuk melakukan perencanaan pembelajaran di SKI. Jadi kan hambatannya atau kendalanya adalah waktu. Apa sih upaya Ibu untuk menghadapi kendala yang seperti ini? Ya, upaya saya biasanya ketika ada waktu luang itu sehari sebelumnya saya usahakan membuat persiapan, misalkan membuat persiapan RPP, kemudian media. Ketika belum selesai, misalkan tengah malam saya berusaha bangun, meluangkan waktu untuk persiapan besok harinya. Kemudian menurut Bu Ade itu apa sih indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid Ibu telah mendapatkan pemahaman dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Ade lakukan? Ya, indikatornya yang pertama mungkin mereka bisa menyebutkan berbagai kosakata, karena kan tujuan di pembelajaran itu bisa menyebutkan kosakata. Kemudian indikator pencapaiannya bisa melaksanakan atau mengerjakan lembar observasi dan lembar tugas yang saya berikan. Kemudian bisa menulis kalimat dari kosakata yang mereka sebutkan. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu tercapai. Jadi indikator itulah yang saya jadikan patokan bahwa pembelajaran saya berhasil. Kemudian kemarin setelah saya masuk melihat sebelumnya juga saya melihat RPP yang sudah Bu Ade rancang, apa sih yang melandasi keputusan Bu Ade untuk menggunakan cara atau metode pembelajaran yang Bu Ade lakukan kemarin? Yang melandasinya adalah kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Jadi mungkin ada yang sukanya menyanyi, ada yang sukanya menggambar. Jadi kemampuan anak itu basicnya memang beda-beda. Jadi saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Jadi saya variasikan, ada tepuk, ada nyanyi, kemudian ada tugasnya juga ada yang hobi gambar, silakan gambar. Yang penting tujuan pembelajaran, sumber energi, pembuatan mencari kosakata dan membuat kalimat itu tercapai. Jadi memperhatikan kebutuhan dan minat murid masing-masing gitu. Ya. Betul sekali. Kemudian apa sih kriteria yang Ibu gunakan untuk menentukan kesiapan murid melanjutkan pembelajaran ke tingkat pembelajaran yang lebih kompleks lagi? Ya, kriterianya biasanya saya menentukan KKM atau nilai minimal ketuntasannya, nilai ketuntasan minimalnya. Misalkan minimalnya 75 atau 70 dari kosakata atau dari membuat kalimat dengan huruf sambung gitu. Jadi ketika anak sudah mencapai berarti akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau belum berarti nanti saya adakan pengayaan atau penambahan materi untuk anak-anak yang belum. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran dari RPP yang sudah direncanakan Ibu, apa
apa sih Bu yang Ibu rasakan, Ibu lihat ketika Ibu mengajar kemarin, apa yang Ibu rasakan saat murid-murid menerima pembelajaran dari Ibu? Ya, yang saya rasakan biasanya semangat dulu ya, semangat. Kemudian ketika mengajar, saya akan merasa senang ketika anak antusias. Gitu. Ketika anak hanya diam, bengong itu, saya biasanya merasa sedih gitu. Makanya saya coba pertama ice breaking, tepuk kota Tegal dari materi sumber energi saya buat nyanyian walaupun sederhana dengan ada balonku. Kemudian nanti ketika tugas ada yang maju, tepuk tangan, diberi apresiasi. Nah itu ketika anak mengikuti dengan baik, perasaan saya luar biasa senang, semangat. Jadi untuk pembelajaran besoknya saya akan merancang yang lebih baik lagi. Yang Ibu lihat dari murid-murid Ibu, apa sih kira-kira perasaan mereka ketika mereka antusias mengikuti itu ketika Ibu kemarin mengajar? Apa yang Ibu lihat dari anak-anak murid-murid? Ya, tentunya pengetahuannya bertambah ya. Kemudian biasanya kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak nagih lagi. Bu, kapan lagi Bu nyanyi? Bu, kapan lagi belajar gitu. Jadi merasa tertantang untuk belajar lebih ketika kita memberikan pembelajaran yang menarik. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan saat pelaksanaan nih, ada nggak sih Bu hambatan yang Ibu rasa, oh ini kendala saya nih saat mengajar seperti ini, ada nggak Bu? Kalau hambatan pasti ada, karena tidak semua anak mengikuti dengan baik. Ada beberapa yang memang masih ada yang mengobrol, kemudian ada yang belum bisa secara cepat menerima materi. Nah, mungkin dengan cara memberi perhatian khusus, kemudian melakukan tanya jawab langsung supaya dia tertantang untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian mungkin besok-besoknya nanti saya akan coba rencanakan pembelajaran praktik dan yang lainnya supaya lebih menarik. Variasi ya Bu, Ada dalam variasi. kegiatan pembelajaran. Kemudian menurut Bu Ade nih, melihat cara mengajarnya sendiri, kemudian melihat antusias murid ketika Ibu mengajar, kira-kira apa sih Bu, atau adakah hal yang masih perlu Ibu perbaiki dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kemarin masih ada yang perlu diperbaiki. Kemarin kan pembelajarannya masih di indoor ya, tentang sumber energi. Walaupun saya sudah menerapkan PowerPoint, tempel gambar, menyanyi, tapi saya ingin menerapkan lagi di outdoor atau pembelajaran di luar kelas, karena kan sumber energi di luar kelas juga di lingkungan kita luar biasa banyak gitu. Jadi ada beberapa yang kurang, itu yang ingin saya perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian kapan upaya perbaikan ini akan Bu Ade lakukan? Tentunya secepatnya, karena kan materi dalam satu tema itu tidak lama waktunya ya, paling 1 bulan, ada subtema 1, 2, 3, 4. Jadi ketika kemarin saya pembelajaran subtema 1 belum begitu maksimal, mungkin saya perbaiki langsung di pembelajaran berikutnya subtema 2. Iya. Kemudian apa sih, siapa saja sih yang perlu Ibu libatkan dalam upaya perbaikan rancangan pembelajaran atau pelaksanaan selanjutnya? Ya. Kira-kira siapa yang akan Biasanya saya libatkan teman sejawat, bertanya, komunikasi, memberikan masukan, kira-kira pembelajaran yang lebih baik itu apa. Kemudian biasanya saya juga koordinasi dengan orang tua murid, karena biasanya kalau ingin melakukan pembelajaran praktik atau yang lainnya biasanya bawa-bawa alat yang lainnya. Jadi harus komunikasi di kelas supaya anak-anak siap, orang tua juga mendukung untuk melaksanakan pembelajaran. Wah, luar biasa ini. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bu, apa sih kira-kira komitmen Ibu setelah ini pembelajaran saya harus saya perbaiki? Apa komitmen Ibu terhadap upaya perbaikan Ibu ini? Ya, komitmen saya itu pokoknya lakukanlah yang terbaik ya. Lakukan dari hal yang kecil, lakukan dari diri sendiri, dan lakukan dari sekarang. Jadi apapun yang saya ajarkan mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Selain saya juga memenuhi kewajiban saya sebagai guru, jadi komitmen saya ya tujuannya ibadah, lakukan yang terbaik itu aja, memberikan ilmu kepada anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti dari pembelajaran ini mungkin anak akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Baik, terima kasih. Ini saya jadi lebih tertantang lagi deh Bu, luar biasa. Saya kemarin sudah melihat prosesnya dari awal, dari masuk, mulai dari perencanaan juga ketika anak-anak antusias. Semangatnya Bu Ade juga, semangatnya anak-anak juga. Ini mudah-mudahan lebih
kedepannya jauh lebih baik lagi, Amin. lebih semangat lagi, lebih memvariasikan lagi metode cara mengajarnya, dan mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu Ade sudah diberikan Sama-sama. waktu dan kesempatan, apalagi kemarin saya sudah diizinkan bertamu untuk masuk ke kelas 3. Terima kasih, semangat, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.